من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, jika tidak ada aral melintang, insyaallah esok hari kita akan memasuki hari-hari terbaik dunia, hari-hari yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hari yang spesial, hari-hari yang terbaik bagi seseorang untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana besarnya dan mulianya serta agungnya 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyamil 'ashr." Bahwasanya tidak ada hari-hari di mana ketika seseorang beramal di hari-hari tersebut lebih dan paling Allah cintai dibandingkan ketika seseorang banyak beramal salih di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pahala beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut bahkan pahalanya lebih baik dibandingkan dengan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala walal jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi tegaskan bahwasanya pahala beramal di hari-hari tersebut bahkan tidak bisa dikalahkan oleh pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dengan seluruh jiwanya dan hartanya dan tidak ada yang kembali dari dirinya. Dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bagaimana di tanggal 9 Dzulhijjahnya atau yang disebut dengan hari Arafah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya di hari tersebut adalah hari di mana paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumin Arafah." Tidak ada sebuah hari di mana Allah paling banyak membebaskan dan menyelamatkan hamba-hambanya dari siksa api neraka dibandingkan dengan hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Masyaallah muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
berkaitan tentang bagaimana keutamaan beramal salih di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka kata para ulama dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak segala jenis amal salih, segala jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat-sangat dianjurkan untuk kita perbanyak di hari-hari tersebut. Namun sebagian para ulama juga menjelaskan ada sebagian amal-amal salih yang sekiranya kalau kita lakukan di hari-hari tersebut, maka ini adalah tentunya menjanjikan kebaikan yang luar biasa. Di antaranya bahwasanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpuasa dimulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah, sebagaimana yang disaksikan oleh istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna, bahwasanya mereka bersaksi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya terkait tentang bagaimana hukum berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, kana yustahabbu siyamuha mustistihbaban syadidan, bahwasanya sangat-sangat dianjurkan sekali, sangat-sangat ditekankan sekali bagi kita untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kalau misalkan di antara kita tidak memiliki keluasan waktu, tidak memiliki kemampuan untuk puasa 9 hari berturut-turut, maka paling tidak jangan lupa untuk berpuasa di tanggal 9-nya saja, atau yang disebut dengan puasa Arafah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya terkait tentang keutamaan berpuasa Arafah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahtasibu an yukaffirallahu as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Aku berharap dengan kita berpuasa di hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman bi sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan untuk kita berbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu memperbanyak takbir, memperbanyak mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan memperbanyak takbir di sini ada yang sifatnya mutlak, ada juga yang sifatnya muqayyad. Apa yang dimaksudkan dengan takbir mutlak? Maksudnya adalah takbir yang tidak terikat oleh tempat. Boleh kita perbanyak baca pada saat kita di rumah, pada saat kita di kantor, pada saat kita di dalam perjalanan, pada saat kita berada di pasar, di mall, bahkan pada saat kemudian kita juga berada di masjid. Maka dianjurkan dan disunahkan bagi kita untuk memperbanyak takbir ini, dan ini sudah boleh kita lakukan sejak hari pertama di bulan Dzulhijjah sampai kapan?
sampai nanti di akhir dari ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari yang dikategorikan sebagai hari tasyrik. Hal ini sebagaimana yang kemudian dilakukan oleh dua orang sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya mereka pernah keluar ke pasar, lalu ketika mereka masuk ke dalam pasar, maka mereka berdua pun mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka orang-orang yang berada di pasar yang mendengar takbir dari dua orang sahabat ini, maka mereka pun ikut bertakbir sebagaimana takbir yang diucapkan oleh Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi ta'ala wa ahabbu ilaihi minal 'amali fihinna min hadhihi ayyamul 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih mulia, yang lebih dicintai bagi seseorang untuk beramal salih di dalamnya dibandingkan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akhiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allahu Akbar, dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang kita dianjurkan untuk kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terutama adalah tentunya melakukan ibadah kurban di hari yang ke-10 yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Yaumun Nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyami indallahi yaumun nahri." Bahwasanya hari yang paling mulia, yang paling dihormati oleh Allah Jalla wa Ala, yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadbahu syataini al-afranaini al-amlahaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya setiap Idul Adha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam terbiasa menyembelih 2 ekor kambing yang bertanduk dan berwarna putih. Masyaallah muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan Jumat pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk mengisi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak ketaatan dan juga amal salih kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma qad baladana Indonesia min kulli su'in wa makruh. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina al muslimina fi Rafah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimis shalah.